perkembangannya ya tadi itu ya. Ada sebetulnya ya kebetulan juga beberapa saudara handai tolan atau kawan-kawan tetangga kita yang memang pintar, diterima, yang memang dia itu kelihatan bagus, diterima lah begitu ya. Yang saat itu juga kebetulan bisa mengikuti seleksi, diterima. Tapi dalam kenyataan dan juga ya di dalam perkembangannya aspek chauvinisme kedaerahan itu nggak bisa dipungkiri ya. Ketika saya ingat waktu itu ya ada yang daftar seleksi dan seterusnya sama dengan yang pendatang ya, ditanya kan di dalam teori rekrutmen itu kan Anda masuk ke sini melalui siapa, di sana itu ada. Makanya ada dulu keponakan saya itu ya kan ada teman kenapa tinggal 3 orang lagi, terus ada yang kenal siapa dan seterusnya. Nah jadi pada saat nanti judgement penentuan itu dengan siapa ini, nah, ketika tidak ada channelnya lalu perbandingan nilainya itu sama ya, untuk unsur baik sistem kedaerahan sudah tidak bisa kita hindari. Dan itu juga sama kita juga kalau orang Banten berkuasa pasti unsur kedaerahannya juga dan seterusnya. Jadi artinya dalam konteks ini ya terpaksa ya kemiskinan intelektual itu terjadi. Kita banyak sarjana tapi akhirnya tidak mampu bersaing karena beberapa faktor tadi. Di antaranya mungkin faktor kebetulan secara kompetensi tidak memenuhi syarat, tapi ada invisible touch yang memang sudah tidak bisa kita hindari. Unsur kedaerahan di Indonesia itu lekat sekali. Tapi dari beberapa wawancara dengan masyarakat seperti Cirebon, ya, ibaratnya kami pernah karena saya di asosiasi perguruan tinggi swasta begitu, ya, Pak Haji tolong cari lulusan yang belum lulus yang bisa bahasa Inggris. Lalu kami cari ke anggota perguruan tinggi dan seterusnya yang mau lulus tapi bisa bahasa Inggris enggak ada. Akhirnya terpaksa yang dari Tangerang, dapatlah dari Tangerang, kirim dan seterusnya. Nah, itu artinya memang di satu sisi sebenarnya berusaha untuk lokal workload dan sistemnya itu dijaga, tapi ketika berkompetensi itu tersisih karena memang ada beberapa faktor tadi. Nah, mengenai bahwa dulu itu ada kompensasi yang secara aspek legal itu memang terjadi, hanya tadi itu ya saat itu tidak menyeluruh ya, walaupun dalam bahasa yang sekarang titipan-titipan oleh para tokoh itu memang ada dan itu diperhatikan. Tapi ya tadi itu ya tentu dalam hal-hal yang sifatnya karirnya itu ya dalam tanda petik tidak semulus seperti yang pada umumnya. Nah terakhir ketika yang zamannya buku direkturnya juga orang baru begitu dan seterusnya, nah itu sudah mulai ya kira-kira 10 tahun terakhir itu orang-orang Banten itu ada yang jadi direktur dan seterusnya. Itu juga karena memang saat itu kata dia itu karena memang open biddingnya itu terbuka. Jadi kalau saja zaman dari dahulu IKS itu juga open biddingnya itu betul-betul terbuka, saya yakin orang Cilegon juga nggak buru-buru amat lah begitu. Barangkali tangan petik ya bisa lah bersaing dan seterusnya. Itu yang bisa disampaikan jawabannya. Terima kasih.